Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi semua. Selamat memasuki hari baru, hari Selasa tanggal 9 Juni 2020. Mari kita menyampaikan syukur kepada Tuhan atas segala perlindungannya sepanjang malam tadi, dan syukur karena Dia memberi kita hari yang baru. Mari kita menyerahkan diri kita dan semua intensi kita, apa saja yang kita mau serahkan kepada Tuhan pada hari ini. Intensi khusus yang disiapkan untuk mereka yang merayakan ulang tahun, salah satu konfrater kami kemarin, Pater Kasmir, dan juga seorang Ibu Jane. Mohon berkat Tuhan untuk semua anggota siraman rohani di mana saja mereka berada, yang selalu setia mendengarkan firman Tuhan, entah lewat audio atau lewat YouTube. Semoga Tuhan senantiasa memberkati mereka semua dan berkati segala usaha dan kegiatan harian mereka. Kita juga berdoa mohon kesembuhan bagi mereka yang sakit dalam keluarga kita, teman kita, atau di mana saja mereka berada, baik di rumah keluarga maupun rumah sakit, korban virus corona. Dan ingat seorang anak cucu kami, Arcel, semoga dia sembuh dari sakitnya. Dan juga untuk mereka yang meninggal dunia, korban virus corona, mungkin anggota keluarga kita yang meninggal. Dan kami ingat seorang konfrater kami yang kemarin meninggal dunia, Pater Fransaf. Marilah kita memulai misa kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Yesus Kristus mengajak kita semua untuk menjadi garam dan terang dunia. Yesus Kristus adalah terang dunia, yang bawa terang untuk kita semua. Dan Dia sudah mengajar kita dan mengajak kita semua untuk menjadi terang bagi sesama dan juga bagi garam bagi sesama. Bagaimana kita menjalankannya? Itu dalam kehidupan harian kita, memberi pikiran yang baik pada sesama dan berusaha untuk selalu menyenangkan dan menjadi inspirasi bagi sesama kita. Kalau kita seringkali gagal menjalankan ini, mari kita mohon ampun atas segala dosa dan kekurangan kita. Kasihanilah kami ya Bapa, sebab kami orang berdosa. Tunjukkanlah belas kasihan-Mu kepada kami, sebab kami orang berdosa. Anugerahkanlah keselamatan kepada kami, sebab kami orang berdosa. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kami, mengampuni dosa kami, dan mengantar kami ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Kudus, Engkau senantiasa memelihara kami dengan rahmat-Mu. Sebagaimana Engkau memelihara hidup keluarga janda di Sarfat, semoga kami berani mempersembahkan dari kekurangan kami dan mempercayakan hidup kami sepenuhnya kepada-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Tepungnya tak pernah kosong, sesuai dengan sabda Tuhan yang diucapkan Nabi Elia. Bacaan dari kitab pertama Raja-Raja. Pada waktu itu, sungai Kerit menjadi kering, sebab hujan tiada turun-turun di negeri itu. Maka datanglah sabda Tuhan kepada Elia, "Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan." Maka Elia pun bersiap-siap, lalu pergi ke Sarfat. Ketika ia tiba di dekat gerbang kota, tampaklah seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Elia berseru kepada perempuan itu, "Cobalah,
ambilkan daku sedikit air dalam kendi untuk kuminum. Ketika wanita itu pergi mengambil air, Elia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Wanita itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tiada roti sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Sebentar lagi aku pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah dan buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah sabda Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tak habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun takkan berkurang, sampai tiba waktunya Tuhan menurunkan hujan ke atas muka bumi." Maka pergilah wanita itu, berbuat seperti yang dikatakan oleh Elia. Maka Elia, wanita itu dan anaknya mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, sesuai dengan sabda Tuhan yang diucapkannya dengan perantaran Elia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan referen. Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah, yang membenarkan daku. Engkau memberi kelegaan kepadaku di saat kesesakan. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Ketahuilah, Tuhan telah memilih baginya seorang yang Ia kasihi. Apabila aku berseru kepadanya, Ia mendengarkan. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hati di tempat tidurmu, tetapi tetaplah tenang. Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Hendaknya cahaya-Mu bersinar di depan orang, agar mereka melihat perbuatan-Mu yang baik dan memuji Bapa-Mu di surga. Haleluya, haleluya, haleluya. Dan serta-Mu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda, "Kalian ini garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah dapat diasinkan? Tiada gunanya lagi selain dibuang dan diinjak-injak orang. Kalian ini cahaya dunia.
Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya cahayamu bersinar di depan orang, agar mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Kamulah garam dunia, dan kamulah terang dunia. Sesungguhnya Yesus mau menceritakan tentang apa yang selalu dibuatnya, dan mengharapkan agar sebagai pengikut Kristus kita juga berbuat yang sama. Sejak Yesus Kristus hadir di dunia ini, Dia begitu banyak kali menunjukkan sifat-sifat yang begitu menarik, yang menggugah begitu banyak orang. Orang-orang yang mendengarkan Dia, orang-orang yang datang mendekati Dia, orang-orang yang meminta pertolongannya, selalu diterima oleh Yesus. Tak pernah kita mendengar bahwa Dia menolak orang yang datang memohon bantuannya. Dia sudah menjadi garam bagi sesama. Dan mereka-mereka yang kebingungan, mereka-mereka yang lagi dilanda sakit, derita, ketakutan, Yesus Kristus sudah menjadi terang bagi mereka semua. Dan salah satu bukti yang sangat menarik bagaimana Yesus yang datang dan membawa terang ke dunia, yaitu sewaktu kita merayakan malam Paskah, hari Sabtu besar. Kita merayakan acara lilin Paskah. Kita mengadakan perarakan masuk ke gereja dalam keadaan gelap, tetapi cuma satu cahaya terang, yaitu terang Paskah, lilin Paskah. Bagaimana Yesus membawa terang dalam kegelapan kita. Yesus mengharapkan semoga kita sebagai pengikutnya menjadi cahaya bagi sesama. Marilah saudara-saudariku yang terkasih, mungkin lewat khotbah atau renungan refleksi kita tidak bisa menjalankannya, tetapi lewat tingkah laku kita. Bacaan pertama hari ini sangat jelas bagaimana seorang ibu janda membantu seorang nabi, memberi dia makan. Contoh-contoh seperti ini yang perlu kita jalankan. Hayati dan amalkan ajaran Kristus lewat perbuatan nyata, lewat tingkah laku kita. Kalau sudah banyak orang menceritakan kebaikan kita, karena kita sering kali membantu lewat kata-kata atau perbuatan, kita sudah menjadi terang dan garam bagi mereka semua. Kita berdoa semoga kita senantiasa sanggup menjalankan, menghayati dan mengamalkan ajaran Kristus dalam kehidupan harian kita. Bila Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Sebagaimana dilambangkan oleh percampuran air dan anggur ini, semoga kami boleh mengambil bagian dalam kealahan Kristus yang telah berkenan menjadi manusia seperti kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu
kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah selama-lamanya. Dengan rendah hati dan tulus kami mengharap kepadamu, ya Allah Bapa kami. Terimalah kami dan semoga persembahan yang kami siapkan ini berkenan padamu. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Maha Kuasa, di dalam roti dan anggur ini Engkau menerangi kami dengan rahmat-Mu. Semoga olehnya hidup kami semakin bersinar di depan orang, sehingga mereka mampu melihat karya-Mu yang agung di tengah kehidupan. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab Engkau maha baik terhadap kami. Engkaulah yang menciptakan dan menopang kami, sehingga hanya dalam Dikau kami dapat hidup dan berkembang. Perhatian dan kasih sayang-Mu kami alami setiap hari. Bahkan kami telah menerima jaminan hidup abadi oleh karena Roh-Mu yang membangkitkan Yesus dari alam maut telah dicurahkan ke dalam hati kami. Dan Roh itu melestarikan karya penyelamatan-Mu dalam diri kami. Dari sebab itu kami bersyukur kepadamu dan bersama para malaikat kami mewartakan kekuasaan-Mu sambil berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Aku." Marilah menyatakan misteri iman kita, bahwa Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan.
Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak mengharap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Siprianus, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Tuhan, kami mohon berkat-Mu secara khusus untuk intensi kami hari ini, untuk mereka yang merayakan ulang tahun secara khusus, konfrater kami Kasmir, dan juga Ibu Jane, dan juga mohon kesembuhan bagi mereka yang sakit, anggota keluarga kami, secara khusus untuk anak Arsel, dan juga mohon berkat Tuhan bagi semua anggota siraman rohani yang setia mendengarkan firman-Mu entah lewat YouTube atau audio, dan juga mohon bimbingan untuk urusan tanah dari keluarga Bapak Purwo dan Ibu Bibik lewat Bapak Agung Widagdo. Semoga usaha mereka berhasil, dan mohon kesembuhan sakit dari Ibu Yuli yang selalu cuci darah setiap minggu. Ingatlah pula akan saudara-saudari kami, kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Secara khusus kami ingat konfrater kami, Pater Fransaf, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yusuf suaminya, bersama para rasul dan semua orang kudus, Arnold Jansen, Yusuf Rana Demet, Maria Helena Josefa, dan Esprit Martyrs, yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan muliakan Dikau dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita sama-sama mendoakan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, dan damai-Ku kuberikan kepadamu." Maka marilah kita mohon damai kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama. Mari kita berikan salam damai kepada saudara-saudari kita. Salam damai. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus ini memberikan kehidupan abadi kepada kita semua yang akan menyambutnya. Anak domba Allah yang Maha Pensusah dunia, kasihanilah kami.
Anak Gembala yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak Gembala yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Ya Tuhan Yesus Kristus, semoga tubuh dan darah-Mu yang akan kami sambut melindungi dan menyehatkan jiwa raga kami. Saudara-saudariku yang terkasih, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Saudara-saudariku yang terkasih, sebelum kami menyambut tubuh dan darah Kristus, saya mengundang saudara sekalian yang mengikuti misa ini secara rohani lewat sosial media, lewat YouTube. Mari kita berdoa, semoga doa kita menghadirkan Kristus yang secara rohani dalam diri saudara sekalian. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Seolah-olah Engkau telah datang, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Amin. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Allah Bapa Maha Kasih, kami Kau perbarui dengan santapan sabda dan tubuh Putramu. Semoga kami tidak pernah berhenti memuliakan nama-Mu melalui setiap perbuatan kami yang baik, sampai kami semua bersatu di dalam kerajaan-Mu. Tuhan, berkatilah semua intensi kami pada hari ini. Berkatilah mereka yang merayakan ulang tahun, jamahlah mereka yang sakit, berilah penerangan bagi mereka yang kalut, bingung dalam hidup. Berkatilah semua anggota Sirama Rohani yang begitu setia mendengarkan firman-Mu, mengikuti misa lewat YouTube, dan juga berilah bantuan bagi mereka yang sementara mengurus tanah.
dan berilah jaminan kekal kebahagiaan abadi bagi mereka yang meninggal, dan kekuatan bagi mereka yang ditinggalkan. Semua doa ini kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan serta juga Semoga kita sekalian dan mereka yang kita doakan dalam misa ini dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Misa kita telah selesai. syukur kepada Allah. Mari pergi kita semua diutus. Amin. Salam dari novisiat SVD Kubu Ruteng Gores NTT.